Yang ketiga, mulai. Guys, ternyata beda nih. Ini gue aja baru tahu sekarang setelah puluhan tahun. Jadi buat yang belajar di sini tuh nggak cuma teman-teman yang ingin jadi polisi atau jadi TNI, tapi untuk kedinasan-kedinasan lain yang memerlukan standar fisik mental juga bisa ya dilatih di sini. Oke, teman-teman. Nah, ini seneng banget gue bisa ada di sini. Kenapa? Ini sangat berhubungan sama cita-cita gue zaman dulu. Karena gue pengen banget dulu tuh, kalau mau jujur, gue pernah pengen, gue SMA tuh pengen banget jadi polisi atau di TNI. Nah, kenapa? Karena sekarang gue sudah ada di Bimbel Polri Tactical in Police. Nah, ini akan sangat membantu teman-teman yang bercita-cita pengen jadi polisi atau jadi TNI atau kedinasan-kedinasan lain ya. Oke, nah ini salah satu tempat mereka berlatih. Di Bimbel Polri Tactical in Police ini kalian pasti penasaran apa aja yang dipelajari, terus bagaimana mereka belajar hal-hal yang menjadi concern khusus dalam ujian kelulusan ya. Kita cari aja orang-orangnya yang ada di sini. Oke guys, kita lihat di sini nih ada siapa aja teman-temannya. Siap, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Ini coach, trainer dengan Mas Enggar. Saya Denny Cagur. Ya, Eka. Mas Enggar sama Mas Eka. Ya. Akhirnya saya bisa sampai di sini, seneng banget ya. Ternyata ini tempat latihannya atau sebenarnya apa aja sih Mas yang dipelajari, apa yang dimaksud dengan Bimbel Polri Tactical in Police? Sebenarnya ya saya perkenalkan dulu, ini adalah tempat latihan kita Bimbel Tactical in Police. Oke. Lapangan ini juga merupakan lapangan yang standar, nantinya akan digunakan tes mereka. Oh, tesnya nanti di sini juga. Tes standarnya kemungkinan besar nanti di sini kalau untuk sekitaran wilayah Polda Metro Jaya. Oke. Begitu. Jadi lapangan ini udah standar untuk tes mereka nantinya. Oke. Bimbel Tactical in Police sendiri itu merupakan bimbel untuk mempersiapkan diri mereka, baik jasmani, akademik, serta membina mental mereka. Begitu. Oh, jadi nanti teori-teori dipelajari. Terus fisik juga yang menjadi standar kelulusan akan dilatih. Wajib dibina, fisik wajib dibina Mas Bini. Oke, jadi seperti ya Mas Eka ya? Iya, oke. Jadi kebetulan saya yang megang di bagian jasmani. Wah. Ya, jadi jasmani ini kan ada jasmani A, kemudian jasmani B. Oke. Kemudian untuk jasmani A terdiri dari lari 12 menit, Oke. kita pull up, sit up, push up, dan saperan. Semuanya diajarkan di sini untuk mencari nilai yang terbaik. Oke. Kita siapkan. Oh, jasmani kepencah 2A sama B. Iya, betul. Itu yang menjadi wajib, pull up harus. Oke. Dalam 1 menit untuk nilai 100 kita mesti dapat 17. Kemudian lari 12 menit dalam waktu yang segitu sudah ditentukan. Oh, Renang ada di jasmani B. Oh, kalau jasmani B apa aja yang termasuk ke situ? Jasmani B itu pull up, Oke. sit up, Oke. shuttle run, dan Push up, sit up, saltaran, kemudian lari 12 menit. Oh, oke. Nah, gimana mereka latihan? Saya pengen banget ini tahu nih. Karena sebelumnya saya cari tahu ada Instagramnya, Iya. ada TikToknya juga, Oke. ada channel YouTube-nya juga. Nah ya, nah jadi sekarang kita pengen lihat sebenarnya materi-materi apa aja yang disampaikan. Buat teman-teman di luar sana ini banyak banget. Karena saya salah satunya dulu saya waktu SMA saya pengen banget jadi tentara. Waktu kuliah saya pengen banget jadi polisi. Nah, akhirnya jadinya pelawak. Kenapa? Saya bersyukur dengan jadi pelawak. Saya pernah ngerasain jadi tentara, pernah jadi polisi, pernah jadi dokter, pernah jadi semua profesi. Nah, ini adik-adik kita yang lagi latihan ya. ya ini mereka yang latihan untuk Calon siswa ya? Ini calon siswa. Halo calon siswa, hai. Wah, serem banget guys, kita lihat. Nih. Saya mau ngobrol-ngobrol. Ya, oke. Oke. Wah, taruh deh. Mereka lagi penasaran. Halo bro. Calon siswa. Ini calon siswa Tactical in Police. Wah. Iya. Halo. Siap. Sukses terus. Nah guys, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka tentang cita-cita mereka, terus mereka masuk dengan kesiapan yang seperti apa dan tingkat kelulusan di sini bagaimana ya. Kita lihat, kita akan cari tahu. Oke. Nah teman-teman, sekarang ini di samping saya sudah ada teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk latihan pull up ya.
kita ketemu sama coachnya juga ya. Bukan, ini untuk overweight ini. Oh, ini overweight nih maksudnya? Overweight mereka datang dulu itu dalam keadaan berat badan mereka itu tidak standar. Overweight mereka. Oke. Nah, kita mempunyai program seperti itu juga Mas Denny. Seru nih. Jadi yang datang dengan kondisi berat badan yang belum standar alias kelebihan berat badan Overweight. Kita betul diturunin press dulu. dulu. Kita betul press dulu. Jadi jangan patah semangat buat yang berat badannya masih di luar syarat ketentuan. Betul sekali. Mas. Karena ada waktu selama beberapa bulan untuk menghabiskan lemak-lemak untuk menurunkan berat badan. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita yang ini dulu ya. Sebelum kita masuk ke yang purla, kita lihat ini teman-teman yang sudah mendaftar tapi masih mengalami kelebihan berat badan. Jadi tujuannya lebih ke kardio segala macam kali. Iya, ya? betul sekali. Oke. Nah, kita ngobrol juga sama coachnya. Siapa nama Silakan. coachnya? Coach Martinus itu. Coach Martinez. Nah, seperti ini Mas Denny, dia merupakan Kita lihat, salah kita satu lihat. sistem dan materi yang kita berikan untuk kardio juga ini Mas Denny. Oke, selamat pagi Coach Martinez. Ini adalah teman-teman kita yang mendaftar karena overweight Iya. atau kelebihan berat badan. Di sini dia overweight ini programnya untuk penurunan berat badan. Oke. Habis itu ketika dia udah sampai ideal, baru kita masuk ke progress pull up. Nah, progress pull up itu di mana orang yang nggak bisa pull up, kita programin sampai bisa pull up. Oke. Nah, kalau ini berarti yang lebih ditekankan kardio. Kardio. Oke. Nah, tahapan-tahapannya apa aja sih? Gerakan-gerakannya misalnya seperti ini satu. Ya, cukup. Oke, cukup. Jadi gini, kalau misalnya untuk dari overweight ke ideal itu, Oke. kita 70% untuk kardio, 30% itu strength. Oke. Nah, 70%-nya ini untuk cutting loss, Oke. cutting fat-nya dia. Untuk membakar kalori atau membakar lemaknya. Nah, 30% itu adalah strength. Strength-nya ini untuk penguatan. Jadi di mana penguatan ini kalau misalnya kardionya kita intensnya tinggi, ketika strength-nya kurang, itu bakal rentan cedera. Oke. Kayak gitu. Makanya kita ada 30%-nya itu strength gitu. Jadi 30%-nya strength ini untuk naikin massa otot. Ketika nanti massa ototnya naik, otomatis untuk pembakaran kalorinya itu lebih jauh lebih cepat gitu. Jadi 70% kardio, 30% strength. Strength-nya itu untuk rentan cedera di kardio intensitas trainingnya yang tinggi. Nah, ketika udah sampai ideal, kita di switch nih. Di switch itu gimana? 70% strength, 30%-nya kardio. Yang tadi saya bilang itu kalau misalnya dari ideal itu kita langsung masuk ke progress pull ketika sudah ideal. Ketika kita sudah ideal, 70% strength-nya ini benar-benar fokusin untuk naikin massa otot. Ketika kalau kita naikin massa otot ini, otomatis untuk naik pull up itu akan semakin cepat gitu. Oke, luar biasa. Ini guys, kalau memang para trainer-trainer yang sertifikasinya memang sudah di bidangnya, jadi mereka tahu dan waktu yang dikejar juga bisa lebih efektif karena berdasarkan poin-poin target-target yang akan dicapai ya. Betul, betul. Oke, kalau berat ideal untuk Mas menjadi anggota Polri atau TNI itu berapa sih? Mas? Oke, jadi Kalau untuk- simpel aja sih kalau untuk teorinya itu tinggi badan dikurangin 110 terus naikin massa ototnya aja 3 Oke. kilo. Oke, biasanya kalau tinggi Kayak 170. Jadi 160 tinggal naikin 3 kilo lagi benar-benar massa otot kayak gitu. Kalau syarat tinggi minimal, ada nggak sih? Tinggi minimal? Nah, itu dikurangin 110 dari tinggi badan. Oke, siap. Nah, berarti ini memang yang overweight otomatis sudah dipisah dulu, latihannya beda. Kalau yang sudah beratnya sudah ideal, berarti masuk ke tahapan berikutnya. Siap, betul. Oh, Jadi kalau untuk di sini itu ada yang namanya overweight. Ketika overweight sudah masuk ke ideal, dia masuk lagi ke program progress pull. Nah, progress pull ini difokusin untuk gimana caranya dia bisa ke pull up. Nah, dari pull up 1 sampai 5 dibagikan ke grup, dari 5 ke 10 menjadi ada grup sendiri, dari 10 ke 15 itu ada grupnya sendiri, dari 15 ke 17 itu udah diganti bukan ke strength lagi, tapi dia lebih ke spesifik untuk latihannya ke kardio, yaitu dia lari. Oke, baik, thank you. Siap. Coach, terima kasih luar biasa. Nah, nih, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sekarang lagi miss untuk menurunkan berat badan dulu ya. Wow. Emang sekarang beratnya berapa? Siapa namanya? Nabil Madani. Nabil Madani asal dari Cianjur. Cianjur. Emang cita-cita pengen jadi? Pengen jadi polisi Brimob. Wow. Namanya siapa? Jaki dari Depok, dari Depok. Cita-cita pengen jadi polisi, pengen jadi polisi. Nah, ini sekarang emang beratnya berapa? SAP 65, 65 target? sudah, Oh, sudah. Sekarang lagi penguatan. siap. Oke. Kalau Nabil berat sekarang berapa? Waktu kemarin waktu awal. Pertama kesini beratnya 95. Sekarang? Sekarang sudah 75. Wah. Keren.
Nah, yang paling jauh dari kota mana? Dari luar Jawa ada? Di sebelah sana. Mas. Oh, sebelah sana ya. Ada yang dari Oh. Ambon juga ada. Oh, ada yang dari Ambon, terus ada yang Ada dari yang dari Kalimantan ada juga. Kalimantan, pokoknya Medan. Medan, Bangka Belitung juga ada. Belitung ada. Oh, mereka tersebar ya. Oke, selamat berjuang. Saya yakin kalian akan sampai ke cita-cita kalian. Amin. Ya, guys, mereka lanjut lagi latihan. Sekarang kita cari pull up. Ini pull up, ini lagi pull up. Satu. Wow. Oke, guys, kita pengen ngobrol sama coachnya, ini Coach Baim. Coach Baim. Basicnya dia kalis teknik. Oke. Coach, Mas Baim. izin. Siap, Coach. Baik. Nah, tepuk tangan lu buat semuanya yang ada di sini. Selamat berlatih terus, Coach Baim. Ya, ini tentang pull up ya. Ini salah satu syarat mutlak. Oke. Nah, Coach Baim, pada saat mereka datang, rata-rata seperti apa kondisi mereka waktu mulai latihan? Oke, baik. Jadi banyak yang belum bisa pull up sama sekali. Oh, satu juga belum sampai. Iya, Oke. tapi memang sudah ada yang bisa pull up juga, cuma nggak terlalu banyak. Nah, Oke. di sini kita latih mereka supaya pull up-nya bisa mencapai nilai 100 gitu. Oke. Tepatnya di 17 repetisi. Oke, 17 repetisi dalam waktu Ya dalam kurun waktu di pelatihan di TIP sendiri sih 6 sampai 7 bulan ya. Oke. Tapi nggak sampai 6-7 bulan itu mungkin 3 sampai 4 bulan itu sudah bisa 17. Oke. Nah, untuk syarat berarti pokoknya bisa 17 kali aja Iya, gitu? betul. Oke. Nah, apa sih yang pertama kali dibentuk sama Coach Baim ini agar mereka otot-otot itu bisa sampai untuk bola? Oke, yang pertama di sini khususnya untuk anak-anak yang tidak bisa pull up sama sekali ya. Oke. Jadi memang ada tata cara tersendiri untuk bisa pull up. Yang pertama gerakannya mungkin dipermudah dengan gerakan-gerakan yang tidak langsung ke arah pull up sendiri. Ada beberapa gerakan seperti gerakan Australian pull up dan lain sebagainya. Tapi yang jelas mereka di awal dilatih untuk ketahanan atau endurance-nya dulu, seperti melakukan gerakan anaerobik yang menggunakan berat badan mereka sendiri seperti jumping jack dan lain sebagainya. Banyak gerakan-gerakan Tahapan-tahapan. ya, tahap-tahapan step-stepnya untuk bisa pull up sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya mereka lagi berarti. Coach, kalau Oke. pull up yang benar gimana sih, Coach? Oke, ini saya praktekin anak murid saya langsung Oke, ya. siap, Oke, siap. Panji, ya, maju. Panji. Wah, ini Panji yang sering mainan ular. Oh, beda. Panji. Salam kenal. Panji asal dari mana? Siap, dari Jati Asih, Bekasi. Jati Asih Bekasi. Cita-cita Panji pengen jadi Polisi. polisi. Alhamdulillah kemarin udah keterima. Oh, keren. Prestasi. Oke, nah coba saya pengen lihat nih ya. Sebenarnya target pull up yang benar gerakannya seperti apa? Ini buat yang nonton juga bisa tahu jadi. Oke. Siap, Coach. Praktekin langsung Bang ya. Ya, persiapan. Iya. Awas. Mulai. 1 2 3 4. Kakinya tuh nggak ngayun Bang. Terus dagunya harus melewati si bar itu. Gitu, Bang. Ini kelihatannya gampang, padahal berat banget. Saya aja nggak bisa, Bang. Tapi kalau dilatih terus bisa Bang. Oh, berarti otot yang menjadi konsentrasi yang tricep apa biceps sih, Bang? Bicep sama otot bagian punggung. Begitu juga core-nya harus dilatih. Oke, cukup. Oke. Tepuk tangan dulu Wah. deh. Keren. Coba saya mau ngetes ya. Boleh, Bang, boleh. Saya kuat berapa sih? Ayo Bang, saya support ya. Guys, semangat yuk. Saya olahraga itu futsal, tenis meja, badminton. Karena emang beda ya, pull up itu beda. Oke, tuh ya itu pentingnya kita tahu otot-otot mana yang harus lebih sering dilatih. Tahapan-tahapannya yang sebenarnya nggak langsung ke pull up juga. Ada gerakan-gerakan yang mengarah ke sana. Seperti yang disampaikan sama Coach Baim tadi ya. Oke, Coach, terima kasih. Saya pengen lihat lagi latihan-latihan yang lainnya. Siap. Teman-teman semangat terus. Siap. Nah, di sebelah sini kita lihat. Coach Enggar.
Oh, berarti kalau di sini cewek-cewek ya? Ini cewek khusus cewek. Yang menangani pun juga beda. Oh, yang menangani putri juga. Oh, putra Bukan putri, putra cuma beda untuk masalah Oh, materinya. Materinya. Oh, iya. Ini coach siapa? Coach Yuda. Coach Yuda. Guys, kita ketemu sama Coach Yuda. Kira-kira Coach Yuda lagi. Halo, selamat pagi. Cantik-cantik banget sih. Ya Allah. Selamat pagi Coach Yuda. Siap. Luar biasa. Coach ini lagi ngelatih apa? Coach lagi kalau coach ini lebih ke apanya sih bagian Sebetulnya apa? ini khusus di cewek ya. Jadi Oke. ini sebetulnya sama aja lah. Oke. Cewek ataupun cowok sebetulnya Oke. sama aja dalam artian jasmaninya kita nggak membedakan. Oke. Tetap semua harus disiplin sama aja. Yang intinya kita tidak membedakan jasmani cowok ataupun cewek. Oke. Yang jelas mereka ini punya target di dalam tes pro itu ada Smapta A dan Smapta B. Oke. Oke, jadi cuma treatment atau caranya aja berbeda dari cewek sama cowok. Cuma intinya sama, kita ngelatih mentalnya. Oke, ada Samapta A kan jasmani itu tesnya jadi Samapta itu adalah lari. Oke, Lari nah. 12 menit. Oh, lari dari 12 menit non-stop. Non-stop, pokoknya sampai 12 menit waktu habis. Oh, pokoknya lari aja. Iya, Kecepatan? lari terus. Kecepatan biasanya dia standar sih, pokoknya dia harus bisa menyelesaikan sampai 6. Paling enggak nilai 100 itu 6 putaran. Oh, 6 putaran. Iya. Oh, oke. Nah, latihan-latihan untuk membentuk mental apa aja sih, Coach? Kalau untuk lutut mental sih biasanya kita ngelatih dari fisiknya ya. Jadi ketahanan fisik, stamina sama daya tahan tubuhnya mereka. Di situ nanti mereka akan terbentuk mentalnya. Oke. Iya. Nah, ada yang mungkin pas datang juga masih lemah, kurang ini itu digembleng Nah semuanya. itu salah satunya kan, terutamanya kebanyakan memang wanita seperti itu kan. Fisiknya terutama pasti masih dari nol masih banyak gitu. Tetap kita latih disiplin, terutama kita latih mentalnya dulu. Kalau mental mereka udah terbentuk, baru fisik mereka pasti bisa ngikutin. Mantap. Mantap. Semangat terus, Coach. Siap. Terima Thank you. kasih. Sama-sama. Cining. Saya mau lihat namanya apa, Coach ini? Kalau cewek itu namanya cining. Kalau cowok itu pull up. Kalau cining coba kita Coba yang praktekkan. benar, cining gimana? Dia cining jadi cewek itu dalam waktu 1 menit harus 72. 72 dalam 1 menit. Oke, siap praktekkan ya. Coba. Persiapan. Oke, persiapan ya yang cewek ya. Oke, 1 menit waktunya. Guys, mereka 1 menit harus 72. Persiapan. Awas, bawah. Go, mulai. 1 2 maksimal 4 5 Iya, Coach. Kenapa beda cowok sama cewek? Bedanya kalau cowok itu kan dia lebih ke pull up, jadi pull up narik badannya full. sendiri, Iya, kalau oke. cining kan kalau cewek kan pasti nggak bisa pull up kan. Oh, Maka dia oke. ada tesnya cining. Sebetulnya sama aja. Cuma kalau di pull up itu kan lebih fokus ke kekuatan bahunya ya. Bicep. Kalau cining ini kan lebih ke bicepnya, lengan depannya. Jadi udah merupakan standar Polri untuk melaksanakan tes seperti ini. Tes cewek itu cining, tes cowok itu pull up begitu Mas Denny. Udah standarnya seperti ini. Iya. Ya 3 2 ya selesai. Oh, Ya, tepuk tangan. keren. Kita mau ngobrol, Coach izin ya. Kamu namanya siapa? Kalau aku Gaby Gaby asal dari mana sih, Gab? dari Jakarta Utara. Dari Jakarta. Cita-cita Gaby pengen jadi apa? Pastinya polisi dong. Pengen jadi polisi ya. Udah berapa lama Gaby belajar di sini? Kalau untuk belajar sendiri udah lumayan lama karena tahun lalu kan udah pernah gagal, jadi udah bisa dibilang tahunan. Oh, Gaby berarti sudah sempat nyoba tapi belum berhasil. Belajar lagi, semoga di kesempatan berikutnya bisa masuk. Pasti, amin. Saya doain Gaby biar masuk. Amin, makasih Om. Sukses terus. Kamu siapa namanya sayang? Rizka Ulia, Rizka. Iya. Oke. Rizka asal dari Kalimantan. Kalimantan di mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Iya. Berarti berangkat dari sana emang sengaja buat ngejar cita-cita Rizka. Pengen jadi? Siap, Polwan. Pengen jadi polwan. Keren. Semangat terus. Siap. Oke. Nah, tapi kan di sini nggak cuma polisi, bisa TNI juga ya? Bisa. Oke. Atau kedinasan-kedinasan lain. Yang lain. Nah, itu guys. Jadi buat yang belajar di sini tuh nggak cuma teman-teman yang ingin jadi polisi atau jadi TNI, tapi untuk kedinasan-kedinasan lain yang memerlukan standar fisik mental juga bisa ya dilatih di sini. Kamu namanya siapa? Ega, Ega dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana? Banyumas. Oh, Banyumas. Udah berapa lama di sini? 6 bulan. Udah 6 bulan. Oke, latihan berapa lama sih? 7 bulan ya? 7 bulan. Oh, berarti tinggal 1 bulan lagi ya? Iya. Oke. Kalau tesnya itu sekitar kapan? Sekitar ya itu belum tentu Mas Denny. Oh, Kalau belum. perkiraan mungkin bulan depan atau bulan selanjutnya mungkin. Oke, 2 yang bulan penting lagi lah. mempersiapkan aja Jadi dulu. mereka lepas dari sini, mereka betul-betul udah siap untuk mengikuti tes mereka. Mantap. Enggak, sukses terus. Kamu siapa namanya? Nama saya Putri, Putri dari? dari Ambon, Maluku. Oh, dari Ambon. Nah, kalau Putri kan tinggal dari Ambon. Di sini tinggal di
Di mes. Oh di mes. Oh bang, ada mesnya ya? Ada mesnya. Oh. Kita mempersiapkan mes untuk mereka yang mungkin dari luar Jakarta, kita mempersiapkan mes untuk mereka. Oh jadi semua siswa-siswa yang dari luar Jakarta belajar tinggalnya di mes. Di mes. Kalau yang dari Jakarta deket-deket tempat sini bisa pulang. Mereka bisa di mes atau mereka bisa pulang ke rumah. Kebanyakan mereka mes karena untuk kalau pengawasan kita lebih terkontrol, lebih terkontrol. Misalnya kalau standby dari pagi, latihan makanya, pagi. dari jam latihan mereka begitu. Oh, jadi memang salah satu kelengkapan dan paketnya juga udah ada mesnya juga. Seperti itu, Mas. Oke. Sukses terus ya, betul ya. Itu dia teman-teman. Nah, ini juga lagi latihan push up. Oh, push up cewek juga beda ya? Beda. Nah, ini guys, kita lihat nih push up posisi teman-teman putri kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman, kita sekarang ini lagi ngeliat ini teman-teman putri lagi latihan untuk sit up. Nah, ada besinya untuk penopang kakinya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke ya, kita lihat. Kalau sit up tuh harus berapa sih? Ada standar jumlahnya? 40. 40 dalam waktu 1 menit. 1 menit. Iya. Kita lihat guys, ini masih proses latihan mereka ya. Oke, coach, silakan. Oke, ya persiapan. Ya, persiapan. Awas, go, play. Ya, mulai. Nah, guys, sekarang kita ini teman-teman sedang mempersiapkan untuk lari. Nah, di sini ada Coach Anto. Siap. Coach, ini teman-teman lagi berlatih apa? Untuk yang barusan lari, Oke. dia itu ini lari ketahanan atau lari endurance ya. Oke. Nah, nanti di syaratnya tuh mereka ketahanan berapa lama sih atau harus berapa putaran atau berapa kilometer? Oke, kalau untuk ketahanan sebenarnya lebih baik kalau bisa kita memakai 5 km. Oke. Setara dengan di stadion ini itu 12,5 keliling. Itu buat melatih mental mereka. Oke. Iya. Yang biasa diterapkan selama latihan. Betul. Nah, kalau pada saat tes nanti? Di saat tes itu nanti lari 12 menit. Oh, 12 menit non-stop. Non-stop. Dia jarak terjauh nanti yang dilihat. Oh, jadi pokoknya lari yang terjauh masuk gitu. Iya. Oke, guys. Tuh, guys. Jadi benar-benar fisik harus digembleng dari sekarang. Digembleng dari sekarang. Nah, yang menjadi concern atau latihan untuk membentuk mereka bisa target di 12 menit non-stop itu gimana? Oke, untuk program tersendiri kita ada beberapa program. Oke. Salah satunya ketahanan ini yang tadi barusan lari. Begitupun nanti ada strength training. Ada juga untuk teknik nanti kita akan belajar di situ teknik ABC drill atau tekniknya lari. Dia mempelajari gimana caranya lari memiliki teknik yang baik. Karena kita tidak bisa belajar lari itu hanya sekedar lari, Kang. Benar. Iya. Karena kalau sekedar lari aja itu nggak cukup, kita membutuhkan otot juga yang kuat. Oke, otot, mengatur napas. Iya, plus tekniknya. Oh, teknik. Iya, nanti kita akan belajar tekniknya di sebelah sana. Baik. Guys, kita lihat dong teman-teman lagi lari. Nah, coach, gue penasaran lari mah lari aja kayak gue ngejar maling, kayak gue ngejar ayam. Memang lari ada tekniknya? Ada, kita akan belajar ABC drill, kita belajar di sebelah sana. Kita pengen tahu teknik lari. Lari gini. Ternyata ada tekniknya ya. Agar kita bisa tahan jauh dan tidak mudah lelah. Iya, betul. Oke. Coba kita lihat guys, teknik lari itu kayak gimana sih? Oke. Selamat pagi semuanya. Teman-teman semua, siap, grup. Ya, sekarang kita akan melakukan ABC drill atau teknik lari. Untuk gerakan pertama, kita akan contohkan ya. Pertama itu ankling, liatin gerakannya. Gerakannya jinjit, napak, tangan tetap diayun, liatin gerakannya. Seperti ini. Oke, kita coba. Persiapan untuk barisan pertama. Ya, mulai. Persiapan yang kedua. Mulai. Yang ketiga, mulai. Oh, beda ya. Guys, ternyata beda nih. Ini gue aja baru tahu sekarang setelah puluhan tahun. Ternyata kita kan biasa gitu. Ternyata gini. Jinjit. Tiga barisan baru. Oh, berarti gimana coach? Jinjit, injak? Jinjit, napak. Oh, Dia jinjit, salah napak. satunya kalau ankling itu buat melatih ankle. Oh. Supaya ankle kuat. Nah, ABC drill ini fungsinya yang pertama untuk lari lebih efisien, yang kedua untuk menghindari supaya tidak terjadi cedera. Oke. Siap, berikutnya kita lihat apa lagi tekniknya. Oke, kita lanjut ke gerakan kedua. Yang kedua, kicking. Posisi kaki sendal ke depan. Persiapan. Awas. Ya, mulai. Tangan tetap diayun.
Yang kedua, mulai. Yang ketiga, mulai. Lu cepet banget lu. Guys, dia cepet banget guys. Siapa namanya? Malik. Malik. Dari mana? Siap dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat. Gokil. Kita lihat lagi guys. Tuh, itu kicking. Itu gunanya untuk apa coach? Yang kicking tadi. Sebenarnya kita ada 4 gerakan dasar. Yang pertama tadi ankling, kedua kicking, ketiga butt kick, keempat high knee. Nah, kita lihat dalam lari itu kan perputaran seperti ini. Nah, itu fungsinya Semuanya masuk. seperti roda, iya. Oh. Jadi kaki itu wajib diangkat pahanya. Jadi nggak bisa kita ngayun sekedar ngayun gini. Yang kaki diangkat tidak boleh. Oke. Pahanya diayun seperti roda. Oh. Nah, itu semua ada di Gerakan 4 dasar. gerakan dasar tadi. Bimbel ini tidak semata-mata cuma mengajarkan jasmani saja, tapi kita menyiapkan kelas untuk mereka belajar jasmani, belajar akademik dan psikologi mereka. Nah, nanti kita lihat, kita masuk juga ke kelasnya bagaimana pelajaran akademik mereka.